Halo, selamat sore teman ngorbit. Ups, lagi ada temen nih di sini, nemenin saya. Teman ngorbit, selamat sore. Saya kebetulan ada teman di sini lagi nemenin, namanya Cubaka. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, saya ganti dulu ya. Takut pada bingung kenapa saya temenan sama dia sore hari ini. Oke, teman-teman ngorbit, selamat sore. Ketemu lagi di kelas ngorbit, ngobrol bisnis interaktif. Nah, bingung kan tadi ada apa? Iya, tadi kebetulan ada tamu sedikit sambil ngisi waktu mempersiapkan materi-materi ngorbit, ngobrol bisnis interaktif, kelas digital marketing UMKM persembahan dari Wika. Tepuk tangan buat Wika. Weh, makasih ya. Oke, kelas marketing digital UMKM ini dipersembahkan oleh Wika. Saya mau recap sedikit ke belakang. Kelas ini udah jadi kelas ini adalah minggu ketiga dari Ngorbit, Ngobrol Bisnis Interaktif. Kelas ini diadakan dalam rangka menyikapi keadaan pandemi ini di mana ya banyak banget rekan-rekan UMKM yang mulai berwira swasta dari rumah lah ya. Banyak banget orang-orang yang mengisi waktu di rumah pun mereka jualan. Dan apa? Oh ya, by the way kalau agak kurang jelas bilang, kalau ada suara saya kurang jelas atau apa kurang jelas bilang ya. Oke. Jadi kelas Ngorbit ini diadakan oleh Wika untuk membantu teman-teman digital marketing UMKM. Tujuannya adalah untuk mengajarkan banyak banget teman-teman di sini yang mungkin nggak ngerti apa sih itu digital marketing dan kebutuhannya buat apa sih gitu. Terus gimana cara memaksimalkan, jadi kayak udah jualan tapi kok masih belum maksimal pemasarannya segala macam. Nah, di kelas digital marketing UMKM inilah Wika, Ngorbit, dan kami dari Lintang mau coba mengajarkan, men-share ilmu kita yang kita dapat buat teman-teman. Nah, kelas ini adalah minggu ketiga. Minggu pertama, sekitar 3 minggu lalu, minggu pertama kita sudah belajar masalah branding. Brandingnya branding dasar, kita bikin desain packaging, terus kita bikin juga, ada bikin video pakai PowerPoint, macam-macam lah ya. Itu diajarkan oleh narasumber kita oleh Ibu Agnes dari Politeknik Negeri Jakarta. Terus minggu lalu kita belajar juga tentang kita belajar dasar-dasar digital marketingnya sama Pak Iqbal. Terus juga kita belajar ada namanya gunain Twitter. Kita menggunakan salah satu platform untuk digital marketing yaitu Twitter. Kita belajar sama Mas Dwika Putra ya. Kalau ada yang mau ngecek dua kegiatan, 2 kelas sebelumnya itu sudah kita upload di YouTube kita. Boleh dicek di YouTube kita, namanya Kabar Lintang, teman-teman. Cek aja di YouTube Kabar Lintang, KABARLINTANG, Kabar Lintang ya. Dicek aja di situ, ada banyak materi-materi yang ngajarin yang tadi saya jelasin, mulai dari dasar-dasar branding sampai ke Twitter, sampai ke kemarin juga kita belajar tentang WhatsApp. Nah, di minggu ketiga ini kita belajar tentang YouTube. Kita belajar gimana caranya sih ngedominasi YouTube. Sudah di hari ketiga ya, mungkin ada yang baru gabung hari ini sudah hari ketiga. Hari ke Kamis Jumat kemarin kita belajar mulai dari pengenalan dasar-dasarnya kenapa sih mesti marketing di YouTube. Terus kita juga belajar bikin-bikin materinya gimana di YouTube segala macam, sampai ke semalam kita diberikan oleh narsum kita yang cukup luar biasa, Mbak Isah Kambali, sudah nge-sharing ke kita beberapa template yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin video PowerPoint. Bikin video menggunakan PowerPoint yang videonya bisa digunakan untuk ngejual produk, memarketingkan produk teman-teman di YouTube. Ya, yang tujuannya balik lagi, YouTube itu jangan disepelekan, nggak cuma sekedar buat nonton video, nggak juga harus bikin konten yang ribet-ribet atau kontroversial. YouTube itu bisa literally teman-teman secara harfiah teman-teman bisa pakai YouTube untuk jualan. Nah, semalam sudah diajarin. Nah, sore ini kita akan justru mulai ke belajar yang lebih detail lagi. Kita belajar mengenai, kalau kemarin kita udah belajar mengenai apa produk, kita belajar riset kata kunci. Kita belajar juga gunain hashtagnya gimana. Hari ini kita belajar upload dan setting YouTube. Betul, Mbak Isah kembali. Selamat sore Mbak Isah, sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Suaranya kecil Mbak, sorry. Agak kedengeran teman-teman? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam, mantap. Coba, mantap. Suaranya udah kedengeran Bagus barusan. banget. Oke, Nah, selamat sholat subuh. Tes. oke. Keras kan suaranya? Cukup, cukup Mbak, cukup. Mantap. Oke, siap.
Oke, monggo Mbak Isa. Gimana? Sore kita mau belajar apa? Siap. Oh, hari ini seru banget. Ini sesi kelima. Kita bakal belajar setting dan upload video YouTube. Jadi dari 5 rangkaian materi YouTube, hari ini gongnya. Hari ini terakhir dan teman-teman bakalan praktek from basic langsung upload gitu. Saya sudah buat tutorialnya dari nol nyampe upload, nyampe share ke sosial media. Ini ada semua. Jadi langsung praktek, kita nanti diskusi ya, nanti kendalanya apa, apakah sudah ada yang bikin video. Saya juga di chat nih, ada beberapa teman peserta, ada yang ngechat saya, dia udah bikin video 2, tapi lagi bingung nih, bener apa enggak gitu. Nanti akan di-share linknya ke kita, kayak gitu sih. Oke. Saya juga sudah dapat nih materinya. Nanti boleh dibantu. Apa kita mau langsung, Mbak Isa? Mau langsung dimulai kelas? Langsung aja, teman-teman. Udah pada nggak sabar sepertinya. Boleh dibantu, Mas Admin? Yes, thank you. Oke, kita ini materinya langsung. Ini materi hari ini adalah tentang upload dan setting video YouTube. Jadi kemarin banyak yang nanya, gimana cara settingnya gitu ya, bener apa enggak, apa gimana, bla bla bla. Terus ini kita pakai pola SEO. Yang akan kita lakukan nanti tutorialnya, nanti akan dibagikan sama panitia ya tutorialnya ya. Jadi teman-teman nanti setelah selesai acara bisa langsung praktek, bisa langsung upload dan ngasih report ke teman-teman Lintang gitu ya. Nah, kali ini SEO-nya akan di-setting banget. Dan SEO itu apa? Saya jelaskan dulu. SEO itu search engine optimasi, yaitu gimana caranya kita mengoptimasi, memaksimalkan konten kita biar muncul di halaman 1. Dalam hal ini SEO-nya di YouTube dan di Google. Kenapa YouTube dan Google, Mbak Isa? Sebagai info tambahan, YouTube itu punyanya Google, dan YouTube merupakan mesin pencari nomor 2, jadi recommended banget buat teman-teman. Gimana efek YouTube marketing dan lain-lain, gimana riset kata kunci, gimana hashtag, teman-teman bisa lihat videonya di Kabar Lintang, di channelnya, bisa dilihat yang episode sebelumnya, kelas sesi sebelumnya ya, bisa dilihat nanti materinya gimana, jadi bisa sinkron dari sesi 1 sampai sesi 5 hari ini. Oke, jadi kita akan siap bikin upload video yang menggunakan pola SEO. Saya asumsikan teman-teman semuanya sudah punya videonya. Kemarin kan kita sudah bikin tuh template videonya. Asumsinya teman-teman sudah ada videonya di rumah, tinggal upload bareng-bareng. Mungkin ada yang kayak saya, HP-nya nyala, PC-nya nyala, jadi bisa dua-duanya jalan. Oke, langsung aja kita ke slide kedua. Slide selanjutnya. Sebagai info, ini loh bocoran dari Oberlo juga jam posting YouTube. Nih, best time, ini waktu terbaik di YouTube yaitu apa coba? Kalau waktu terbaik untuk posting, hari apa? Hari Kamis dan Jumat. Waktu terbaik untuk posting Kamis dan Jumat. Kalau yang paling banyak view itu, yes, ini udah ada. Kenapa harinya ini? Karena hari ini adalah hari weekend. Orang tuh kalau weekend ternyata suka banget nonton YouTube. Ada yang sama? Kok kalau Sabtu Minggu ya pas santai-santai weekend ini kita enak banget. Terus nih kalau buat posting, ini posting berdasarkan riset datanya ya, paling the best buat posting upload video YouTube itu yaitu jam 12 sampai jam 4. Untuk
ininya itu bagus banget buat posting. Kalau saya secara pribadi posting itu, kalau saya lagi ngejar target sendiri, seminggu itu bikin 3 video. Jadi kalau sebulan 12 video. Sebenarnya kurang. Pengen banget satu hari satu video tutorial. Cuma masih kendala, kadang ide, kadang eksekusi, kadang kesibukan dan lain-lain. Tapi pengen banget satu hari satu video tutorial. Gitu ya. Ini best time-nya bisa jadi acuan buat teman-teman semua. Kenapa postingnya kapan, terus banyak yang nonton itu Sabtu Minggu pasti ya, apalagi sekarang pandemi ya, semuanya dirumahkan, banyak yang di rumah, aktivitas sekolah pun di rumah, otomatis banyak banget yang nongkrongin YouTube. Sebagai info, lagi banyak juga tutorial pelajaran sekarang. Teman-teman bisa lihat banyak banget video baru muncul, tutorial pelajaran, yang di belakangnya ada gambar-gambar lucu, ada narasi, ada menarik banget buat anak sekolah. Ini udah mulai banyak YouTuber yang masuk ke tutorial mata pelajaran. Ini bisa jadi peluang buat teman-teman. Apalagi teman-teman ada yang punya bisnis bimbel. Bisa masuk, bikinlah tutorial pelajaran di YouTube gitu ya. Oke. Ini ada slide selanjutnya, sebenarnya ada video di play. Sebenarnya video play. Yes, saya mau ngasih contoh. Ini videonya ya. Ini saya mau ngasih contoh, video ini adalah 2016 kalau nggak salah, udah lama banget. Ini udah lama banget, 2016. Ini bikinnya pakai PowerPoint. Ini lumayan view-nya. Kita promosi untuk restoran. Dan kita dibayar untuk bikin video ini. Ini zamannya dulu kita bikin video PowerPoint masih basic ya, belum punya skill yang kayak sekarang. Ini pun udah lumayan banyak view-nya, ngefek ke penjualannya mereka gitu. Ini restoran di Jakarta Selatan, kayak gitu ya. Jadi ini saya mau ngasih contoh video yang pakai PowerPoint begini nih. Ini sliding-nya bener-bener PowerPoint banget. Ini klien kita dulu. Oke, jadi teman-teman kemarin ini juga bisa jadi bahan branding ya. Dia jelas banget, clear kayak gitu. Ini bisa buat gambaran teman-teman semua ya. Oke, kita langsung, jadi ini udah gambaran udah dapet. Sekarang saya masuk langsung ke slide selanjutnya. Kita akan ngomongin timeline. Timeline ini metodenya yaitu ada file name, ada setting, upload, lalu share. 4 metode ini menurut kita adalah pola SEO yang paling basic yang bisa teman-teman lakuin semuanya ya. Nah ini silahkan nanti file name-nya gimana, cara settingnya, upload, dan share, kita akan ngulik langsung. Oke, next slide. Nah, ini langsung saya bikinkan tutorial cara uploadnya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan juga, monggo silakan ada di kolom Q&A, langsung masuk, ada pertanyaan tengah jalan, oh ada yang nanya, langsung aja cek di sana ya Q&A-nya. Jadi langsung bisa kita nanti follow up after class. Oke, ini adalah tutorial upload video YouTube. Pertama, satu, masuk ke Gmail, lalu buka YouTube kamu, terus pilih icon gambar kamera ya, ada kan suka ada tuh gambar kamera, teman-teman bisa pilih, ada 3 pilihan, ada upload video, live streaming, sama mulai bikin postingan. Nah, kalau sekarang kita mau upload video, maka klik upload video. Materi ini nanti bisa jadi acuan buat teman-teman semua ya, buat praktek ya. Oke, kita langsung klik upload video. Oke, sebelum upload video, di file selanjutnya, nah ini yang paling banyak melakukan kesalahan di sini. Teman-teman kadang ya punya file
video namanya Untitled misal. Ini nama file saya Untitled. Terus ada yang punya file video mentahnya itu 1234.mp4 atau feed 1567.mp4. Itu kalau diupload langsung tanpa di rename itu udah salah. Salahnya apa? Karena kaidah SEO. SEO itu search engine optimasi. Cara yang terbaik adalah teman-teman di rename filenya. Cara rename filenya, klik kanan aja, lalu pilih rename. Gunakan file rename-nya itu yang mengandung kata kunci. Nah, di slide selanjutnya ada. Oke. Di slide selanjutnya, saya ubah nama filenya menjadi, karena saya tadi pengen bikin contoh, saya bikin kata kuncinya tutorial membuat poster secara online. Ini benar-benar kata kunci. Kalau teman-teman yang punya bisnis usaha UKM, misal jual ayam kampung, tadinya file mentahnya adalah feed 15467mp4, nama filenya, lalu di rename jadi jual ayam kampung di Bogor. Kayak gitu ya. Harus di rename, harus dirubah mentahnya. Nggak bisa nanti teman merubah pas upload, karena pasti beda hasilnya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Udah dirubah tuh. Jadi sebelum upload, teman-teman rubah dulu, lalu pas tadi klik upload, keluar halaman seperti ini ya. Ini tinggal diklik aja, pilih file, lalu di slide selanjutnya ada file yang akan kita upload, dipilih, yes, lalu pilih open. Oke. Akan muncul seperti ini slide-nya. Nah, di sini bedanya adalah apa? Kalau file name mentahnya sudah dirubah yang mengandung kata kunci, otomatis ketika upload nih, judulnya sudah otomatis ada. Judulnya jadi tutorial membuat poster secara online. Tadi kan sama ya, sama file mentah kita ya, yang sudah kita rubah. Ini adalah pola SEO. Untuk tahapan upload sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Ini tahapan upload. Ada ini kan. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada dia pertama detail. Yang kedua monetisasi. Ketiga elemen video sama visibilitas salah belibet. 1 monetisasi ini kalau teman-teman channelnya sudah ada AdSense. AdSense itu apa Mbak Isa? AdSense adalah channel teman-teman sudah 1000 subscriber minimal, sudah 4000 jam tayang, maka teman-teman channelnya dapat mendapatkan penghasilan dari pemasangan iklan di YouTube. Jadi karena channel saya sudah dapat monetisasi, dapat AdSense, maka ada 4 tahapan. Kalau teman-teman belum ada Simonet ini, maka teman-teman ya cuma ada 3 tahapan. Oke, judulnya udah ada, terus ada merah-merah tuh. Itu adalah logo TubeBuddy. Ingat nggak kemarin kan kita install TubeBuddy ya? Nah, TubeBuddy ini otomatis ketika install, dia ngasih saran ngebantu kita. Oke, TubeBuddy ini ngebantu kita banget. Udah, ini tutorial membuat poster secara online, file mentahnya udah di-upload, thread gitu ya. Next slide, kita akan bikin bagian deskripsi. Ini yang penting nih. Deskripsi yang pertama, saya akan ngasih judul itu lebih ke kata kunci. Ini pola yang mau bikin poster online. Nah, karena video yang saya upload adalah video tutorial, maka kata-katanya seperti ini. Beda kasusnya kalau teman-teman videonya adalah video marketing. Video marketing teman-teman uploadnya adalah misal nih, jual ayam kampung ya. Jadi Anda membutuhkan ayam kampung, tanda tanya, ya.
Terus hubungi WA 0813111111. Kami siap kirim siap kirim wilayah Bogor Barat gitu titik. Jadi itulah pola kata kunci. Jadi judul pertama itu deskripsi nih, di bagian deskripsi ya teman-teman ya. Dua kalimat pertama itu yang muncul di pencarian. Jadi jangan ditulis hello apa kabar, video terbaru, kayak gitu aja nggak usah. Jadi langsung aja to the point yang menarik. Kalau ini video tutorial, ini menarik lebih ke tawaran gitu ya. Kalau videonya marketing, ya gitu, Anda membutuhkan ayam kampung dalam tanda tanya, hubungi WA 0813 sekian, bla bla bla. Terus selanjutnya, ini kalau tutorial ada, jadi kalau teman-teman bikin deskripsi di video, alangkah baiknya agak panjang ya. Ini ngaruh di SEO-nya dia, SEO si YouTube. Jadi bikin panjang, di sini saya insert ada deskripsi, ada tulisan bahwa penawaran kelas bikin website. Seperti ini, dilihat ya. Udah, jadi kalau teman-teman ada produk, monggo teman-teman insert lagi. Selain punya jualan ayam kampung, teman-teman ready apa lagi? Oh, kita sedia bebek ungkep misal, kita sedia telur puyuh misal, teman-teman mention produknya. Oke, next slide. Ini diisi description-nya plus gini, kalau teman-teman sudah punya website, sudah punya Instagram, Twitter, apa, dimasukkan linknya di sini. Ini link ini perlu, ini termasuk link branding. Termasuk ketika teman-teman punya apa yuk akun marketplace. Misal punya Tokped, Shopee, Bukalapak, monggo dimasukkan aja langsung ke sini. Linknya. Linknya gimana Mbak Isa? Jangan cuma misal Tokped ayam kampung Bogor misal, nggak gitu. Langsung linknya. HTTPS, bla bla bla, macam-macam gitu ya. Kalau linknya terlalu panjang, seperti sarannya Mas Lintang kemarin ya, itu bisa aja langsung dibikin bit.ly, dibikin URL pendek gitu ya. Terus di bawahnya ada tanda panah lagi, di bawah tuh bagian bawah, ada yang nanya, hashtag buat judul taruh di mana? Hashtag buat judul tuh tulisnya di description. Di sini saya pakai 3 hashtag untuk di atas judul. Ini dia adalah poster online, video tutorial, dan cara membuat poster. Saya bikin 3 kata kunci ini agar naik, karena ini 3 kata kunci yang menurut saya mewakili konten saya. Kalau saya jualan ayam kampung, gimana Mbak Isa? Kalau jualan ayam kampung berarti jual ayam kampung hashtagnya yang pertama, kedua ayam kampung Bogor bisa, yang ketiga mungkin ayam kampung organik, kalau emang produknya adalah organik, gitu ya. Nyampe deskripsi paham, if paham, ini penting banget nih. Saya biasanya kalau deskripsi yang ada linknya gitu-gitu, saya kopas dari notepad aja, jadi nggak bolak-balik ngetik gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Setelah ngisi deskripsi selesai, teman-teman akan disuruh milih thumbnail. Thumbnail itu covernya YouTube. Biasanya cover yang disajikan itu ada 3, yang sebelah kanannya tuh, 3. Dia itu cover yang ngambil dari gambar video kita. Tapi kalau saya sarankan, teman-teman kalau bisa, kalau channelnya udah bisa buat customize cover, teman-teman bikin customize cover sendiri. Dibikin filenya bentuknya JPEG. Ini cover saya, ini pakai PowerPoint. Ukurannya seukuran YouTube, saya pakai PowerPoint, masukin gambar, sudah. Gitu ya. Jadi sarannya, buatlah thumbnail yang jelas, clear, dan menarik buat calon customer atau calon penonton kita, oke? Di bawah thumbnail atau cover ada playlist. Playlist itu istilahnya kayak folder-folder gitu ya. Jadi teman-teman sebelum bikin video YouTube bisa bikin playlist dulu atau nyambi jalan. Nah, playlist yang saya pilih adalah video tutorial. Karena emang ini segmennya masuk ke video tutorial.
Kalau teman-teman jual ayam kampung, mungkin bikinlah playlistnya jual ayam kampung. Dan ingat loh, playlist itu harus mengandung kata kunci. Kenapa Mbak Isa? Karena ini pola SEO. Jadi jangan cuma playlistnya namanya jualan, nggak gitu. Kalau yang bisnisnya ayam kampung, langsung aja playlistnya namanya jual ayam kampung atau ayam kampung gitu ya. Kalau ada produk lagi jual apa anakan ayam kampung misal. Jadi playlist itu, folder itu dibikin sesuai kata kunci. Kalau bisnisnya aneka catering, mungkin bisa aneka jajanan pasar gitu playlistnya. Terus aneka kuliner atau aneka nasi box gitu. Terus nasi tumpeng misal kayak gitu. Dibikin playlist yang beragam ya. Playlist yang saya punya juga lumayan banyak. Jadi teman-teman bakalan bisa milih sendiri gitu ya. Oke, playlist udah. Selanjutnya apa? Ada di next slide itu ada penonton. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Karena kita jualan, maka nanti yang dicentang adalah yang tidak. Tidak, video ini tidak buat anak-anak. Kalau yang kita centang klik iya, itu nanti maksudnya lebih banyak channel kita akan muncul di YouTube yang kids. Jadi kalau teman-teman nih punya video sama anak-anak nih, lagi jalan-jalan sama anaknya, sama putra-putrinya ya, lagi main masak-masakan sama anak-anaknya gitu, ini masuknya ke YouTube Kids. Jadi ya video ini dibuat untuk anak-anak. Kalau kita centang yang tidak. Terus muncul tuh pas kita mau upload ya, muncul ada opsi lainnya. Nah, opsi lainnya ini jangan dilewatin. Ini SEO di sini nih. Jadi teman-teman klik yang opsi lainnya. Pas diklik munculnya seperti ini. Next slide. Pas diklik itu opsi lainnya akan muncul di slide selanjutnya, yaitu ada promosi berbayar. Bagian atas ada promosi berbayar. Apakah video ini berisi promosi berbayar seperti produk placement, apa endorse, kayak gitu. Saya biasanya nggak centang sama sekali, karena kan emang video saya tutorial ya. Terus tag, nah di sini tag monggo diisi. Tag ini bisa nyampe 500 karakter. Ini karena saya bikin tutorial buat teman-teman, saya isi seperti ini. Enaknya lagi apa? Kalau kita pakai TubeBuddy ya, kita pakai TubeBuddy, di TubeBuddy itu otomatis dia ngasih suggest, ngasih saran 3 hashtag gitu. TubeBuddy-nya running kok dia ya. Nah, jadi teman-teman silakan isi tag-nya nyampe kelar gitu ya. Tag-nya nyampe maksimal 400 cukup deh. 400 karakter ya. Oke, next slide. Pasti ada tulisan bahasa, subtitle, teks gitu ya. Ini saya nggak utak-utik. Dari bahasa saya nggak utak-utik. Tanggal lokasi perekaman juga saya nggak utak-utik gitu ya. License dan distribusi saya nggak utak-utik. Pokoknya dari sananya saya biarin aja gitu ya. Jadi ini si opsi lainnya nih, dalamannya begini. Terus di bawahnya itu ada lagi kategori. Di slide selanjutnya ada. Oke, di kategori ini nanti teman ada pilihan. Ada how to, ada macam-macam. Saya kategori karena saya tutorial, jadi saya masuk kategori pendidikan. Nanti ada pilihannya kok. Bisa pilih ya, ada blog and people gitu ya. Monggo dipilih aja. Terus komentar dan rating. Ini saya nggak utak-utik, semuanya seadanya di YouTube, lalu klik berikutnya. Satu tahapan sudah selesai, yaitu tahapan ngisi detail. Selanjutnya ngisi monetize. Monetize ini kalau YouTube-nya teman-teman udah 1000 subscriber, terus udah 4000 jam tayang, minimal otomatis ada bagian monetize.
Bagian monetasi ini yang paling seru sih. Harus ada hijau cering aktifnya ya. Jadi berharapnya tiap bulan ada yang masuk gitu kan. Nah, ini nanti aktifkan aja monetize-nya kalau teman-teman udah ada, lalu klik berikutnya. Kalau nggak diaktifkan ya nggak dapat duit gitu kan, kita upload video nggak dapat uang gitu. Terus yang ketiga, step selanjutnya di next 3 itu ada namanya kesesuaian nih, bagian ini nih. Ini di scroll aja. Jadi kita itu intinya ngasih tahu ke YouTube bahwa kita itu nggak melanggar aturan mereka. Kita nggak ada hate speech, konten kita nggak pakai narkoba, dan lain-lain. Yang dicentang itu, yang saya kotakin merah itu tidak satupun di atas, lalu klik berikutnya. Oke. Nah, ini elemen video. Video elemen ini penting banget. Ini bagus juga buat SEO kalian, YouTube kalian. Ini biasanya karena ribet, orang males ya. Nah, elemen video ini ada 2. Ini juga ada TubeBuddy mulai masuk ya. Dia bisa pakai apply template. Ada tambahkan layar akhir sama tambahkan kartu. Silakan diisi ya. Ini tutorialnya. Pertama, tambahkan layar akhir, kita klik. Hasilnya di sini. Next slide video. Itu ada pilihan apakah mau impor dari video terakhir atau satu video satu subscribe. Kalau saya lebih suka impor video terakhir. Jadi kalau kita di YouTube tuh suka muncul kan ada rekomendasi kayak gitu-gituan ya. Jadi saran saya impor video terakhir atau bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke. Saya charge dulu HP saya. Nah, udah. Selanjutnya nanti ketika pilih misal impor video terakhir, nanti klik simpan ya, gitu. Terus slide selanjutnya, maka ketika ada video terakhir hasilnya seperti ini nih, subscribe, Isa Kambali, video terbaik untuk penonton, klik simpan. Nanti akan muncul seperti itu, gambarnya ada. Oke. Setelah tambahkan layar akhir, next, di slide selanjutnya kita akan menambahkan kartu. Tahapan begini bakalan gampang kalau sering-sering dipraktekin sih sebenarnya. Kalau jarang praktek agak-agak kiku juga, tapi kalau sering praktek insya Allah gampang. Kita akan main di tambahkan kartu. Tambahkan kartu, klik tambahkan. Ada pilihan nanti ditambahkan kartu di slide selanjutnya. Ini tutorialnya benar-benar step by step. Jadi insya Allah gampang buat diikutin. Tambahkan kartu, saya ada 4 pilihan, ada video, playlist, channel, link. Nah, karena saya ingin menaikkan playlist saya, playlist itu kayak folder saya yang video tutorial, maka saya klik playlist. Kalau saya mau menaikkan video, saya akan klik video, gitu ya. Oke, ini saya tambahinnya playlist. Oke, pas playlist, dia akan muncul seperti ini. Di slide selanjutnya, banyak playlist yang ada video tutorial, kelas online, tips recommended, dan seterusnya. Karena saya tadi kategorinya video tutorial, playlistnya video tutorial, maka saya menambahkan video tutorial. Saya pilih, lalu saya klik, oke. Nanti akan terlihat seperti ini selanjutnya. Teman-teman bisa isi nanti ya, playlistnya video tutorial, pesan customnya bisa, teksnya monggo mau ditambahin, monggo. Kalau saya udah klik simpan, nanti klik simpan, ini. Setelahnya, ini alhamdulillah nih, elemen video udah selesai. Ya, di slide selanjutnya kita udah selesai tuh menambahkan layar akhir sama menambahkan kartu. Itu yang lirik ke sini, lirik komputer. Menambahkan layar akhir sama kartu kita udah selesai. Oke, lalu
Selanjutnya, visibilitas. Visibilitasnya, di slide selanjutnya, teman-teman bisa publikasikan videonya untuk pribadi, tidak publik to privat, atau publik. Pribadi ya teman-teman aja yang tahu video itu, gitu ya. Ya, ada efeknya nggak Mbak ke penjualan? Nggak ada. Gitu. Terus tidak publik, privat. Kalau privat tidak saya sarankan kalau teman-teman jualan. Privat itu contohnya kayak materi kelas gitu yang terbatas, pesertanya hanya mereka yang punya link saja yang bisa akses. Gitu. Kalau publik atau umum, ini semua orang bisa akses. Oke? Sip. Selanjutnya klik publik, lalu udah simpan. Nah, hasilnya udah jadi tuh. Cepet banget di slide selanjutnya. Hasilnya nanti ada pilihan share, dibagikan. Teman-teman silakan bagikan ke Facebook, Twitter, bisa taruh, disematkan di blogger, di website, dan lain-lain. Ini juga linknya bisa dibagikan di WA, di Telegram, gitu loh. Jadi bakalan seru. Sebagai info, kalau traffic saya paling tinggi itu datang dari Facebook. Karena saya sering ngebagikan Facebook, Telegram, sama dari rekomendasi YouTube. Itu traffic yang paling tinggi dapatnya. Jadi semua sosmed kita sinergikan. Kalau yang punya Telegram, monggo share di Telegram. Kalau yang punya Facebook, fanpage silakan dibagikan. Termasuk di WA tuh, kasih share ke teman-teman broadcast gitu ya. Kalau teman-teman punya grup sendiri, grup jualan, mungkin bisa broadcast. Teman-teman bisa bikin tutorial gimana caranya packing ayam ungkep misal, ayam ungkep kampung gitu ya. Ayam kampung ungkep, ayam ungkep kampung. Nah, itu monggo bikin tutorialnya, nanti dibagikan di WA group via broadcast. Gampang kan? Nah, terus setelah udah jadi nih, udah jadi, ini yang jarang dilakuin sama teman-teman. Ini tipsnya, ini tips tambahan banget. Next slide. Ikutin dong anjurannya TubeBuddy. TubeBuddy itu menganjurkan kalau sudah jadi videonya, silakan di-play dulu videonya. Di-play videonya, jalan. Nah, nanti di-like. Itu ada tombol like, silakan di-like. Terus ikutin tuh saran yang kotak itu. Oke, best practice-nya apa? High-res thumbnail, harus ya, saya bacain. Infocard yang tadi loh, yang elemen itu loh. Terus end screen udah ada. Ini Mbak Isa, kata TubeBuddy, tolong dong share di Twitter gitu ya. Ada yang Q&A. Terus bisa share di Facebook, terus ada yang nge-like, terus ada yang nambahin caption, nambahin komen pin, nambahin komen heart, komen hati. Kita lihat slide selanjutnya. Nanti saya jawab pertanyaannya di Q&A. Oke, setelah teman-teman upload video, alangkah baiknya di pin komentarnya di pin. Contohnya gini, karena target saya adalah menambahkan traffic, maka saya akan ngasih komentar, tonton juga Fitu 20, cara membuat thumbnail YouTube menggunakan PowerPoint. Saya kasih linknya. Lalu saya pin. Setelah saya pin, saya ngasih lope-lope tuh di komen saya sendiri. Nah, ini adalah cara SEO ala TubeBuddy. Oke, itu ya. Nah, sudah tuh. Jadi ini adalah tahapan nyampe kita upload, selesai share video YouTube kita. Mungkin banyak banget yang ngelakuin ini, tapi ini tahapan yang direkomendasikan dan ini adalah SEO friendly. SEO tuh apa? Biar muncul di halaman 1. Gitu, Mas. Materinya bener-bener teknik, step by step, nyampe. Terus aja di Q&A, nanti kita jawab. Oke, sudah selesai materinya.
Oke, teman-teman ngorbit. Oke, tadi lumayan tuh diajarin sedikit tutorial step by Teknis step-nya. banget. Mm-mm. Teman-teman, sebelum kita nanti mungkin mau kita mau coba apa? Sedikit kita langsung praktekin ya, cobain nanti Mbak Isa akan coba ngajarin saya juga langsung. Eh, Misalnya apa? Eh, Mbak Isa nanti akan coba ngajarin saya langsung, saya yang cobain. Tapi sambil menunggu, teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Monggo masuk langsung ke kolom Q&A. Kalau ada yang ditanya, ini ada pertanyaan pertama dulu sambil nunggu. Kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanya mengenai ini, tadi ada mulai dari setting segala macam. Intinya kita mempraktekkan apa yang teman-teman sudah pelajarin dari sebelumnya ya, dari beberapa hari yang kemarin. Oh, Mas Arief, nanti ada rekaman, nanti ada, tapi nggak langsung hari ini memang. Pasti harus ada proses editing dulu. Aku coba jawab yang Mas Arief dulu, rekamannya ada, nanti ada. Nanti semua bisa dilihat Mas di YouTube, namanya Kabar Lintang, di-subscribe aja. Mungkin dalam waktu 3-4 hari sudah bisa keluar rekamannya. Di-subscribe aja YouTube kita, Kabar Lintang, nanti bisa ketahuan di situ. Nah, ini dari Mbak Rabiah. Mbak Isah, thumbnailnya hanya bisa ambil dari salah satu slide di video kita. Kalau mau attach dari gambar lain, harus upgrade dulu tuh body-nya. Apa ada cara untuk ngakalinnya? Oke, thank you Mbak Rabia. Jadi gini Mbak, kalau Mbak channelnya masih baru, emang thumbnailnya kayak customize, harus ngambil dari slide video kita. Kalau channelnya subscribe-nya masih baru. Tapi kalau udah banyak nih, biasanya kayak 50 subscriber deh atau 100, jadi kita udah bisa ngambil dari file mentah kita. Kita bisa ngambil file mentah dari gambar kita. Jadi kalau upgrade to body, monggo sih, tapi bayar ya gitu ya. To body kalau saya sih masih yang gratisan, saya masih free, karena saya udah bisa ambil thumbnail sendiri gitu. Thumbnailnya saya buat sendiri pakai PowerPoint. Saya udah ngasih tutorialnya tadi, ada tutorial bikin thumbnail pakai PowerPoint. Jadi semuanya by PowerPoint. Teman-teman bisa, kalau thumbnail tipsnya adalah kelihatan mencolok, hurufnya harus gede, gambarnya harus jelas, clear gitu ya. Itu akan lebih mudah. Gitu sih Mbak. Yang penting subscribe-nya nambah dulu nih. Kan ada tuh di grup, saling subscribe aja gitu ya. Jadi cepetan 50, cepetan banyak gitu. Monggo. Itu ya Mbak ya, Mbak Robia, makasih banget. Langsung aja dieksekusi. Oke, next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi rekaman udah ya. Kita langsung ke Mbak Dewi Wahyu Kartika. Untuk yang kartu munculnya seperti apa ya? Lalu apa bisa linknya dimasukkan link WA? Yang kartu Mbak. Untuk yang kartu munculnya seperti apa ya? Kalau link WA saya jarang rekomendasi. Saya lebih suka teman-teman masuknya ke linknya tuh link website atau link marketplace, biar dia bertransaksi di sana. Kalau saya ya menyarankan ke arah sana. Untuk WA teman-teman bisa taruh di videonya, bisa taruh di judul atau di description atau di video kita. Kan kita kemarin belajar ya, belajar naruh nomornya di slide video kita. Kalau link WA sih enggak sih, saya lebih menyarankan teman-teman larinya ke marketplace atau ke website atau ke IG gitu ya. Gitu Mbak Dewi Wahyu Kartika jawabannya. Betul. Sekarang next. Makasih Mbak Isa dari Mbak Rabia tadi. Sama-sama. Sama-sama Mbak, thank you banget. Nah, dari Mbak Handayana Yana. Mbak Isa, kalau jualan kopi 3 hashtagnya yang bagus apa ya Mbak? Nah sebetulnya nih sebelum kita jawab, sebetulnya kemarin udah diajarin tuh toolsnya. Mungkin di review dikit kemarin pakai tools apa tuh Mbak? Biar mungkin Mbak Handayana lupa tuh ada toolsnya kemarin buat nyari hashtag tuh. Nah, kemarin kita udah tools ya, bisa tahu hashtag, bisa tahu kata kunci. Teman-teman bisa merujuk materi hashtag pakai yang tubadi itu, atau teman-teman pakai sales tag atau keywordtool.io. Kan kemarin udah ada tuh materinya. Bahkan ada tutorial cara setting tubadi, cara setting sales tag keyword tool, sama cara menggunakan keywordtool.io. 3 tools ini nih bisa di mix pakai. Silakan pilih hashtag yang terbaik menurut Mbak Handayana Yana ya.
Oke, gitu sih Mbak. Ada tutorialnya Mbak. Minta aja ke panitia. Udah Ada ada. kok di grup sebetulnya kemarin kita sudah share tuh yang materi-materi sebelumnya. Kalau kelewatan nanti mungkin boleh ditanya lagi ya Mbak Handayana. Intinya gini, kalau kalau nanya ke kita, intinya gini, bukannya nggak mau ngasih Mbak, tapi kan kemarin sebetulnya intinya gini, kita pengen teman-teman di sini juga belajar ngulik juga. Kita kemarin sudah kasih tools-toolsnya. Kalau teman-teman ada yang kelewat boleh minta materinya, tapi semua pertanyaan ini contoh seperti hashtag itu ada kok gitu. Coba teman-teman coba aja, itu ada beberapa toolsnya dan toolsnya juga gratis, termasuk pakai TubeBuddy itu bisa ketahuan hashtag-hashtag apa yang bisa dipakai. Gitu. Teman-teman bisa cobain biar bisa tahu gitu. Nah, Pak Rahmat, untuk pemula di YouTube, sebaiknya upload-upload video dulu sambil nunggu subscriber dan viewer mencapai target, atau langsung proses monetisasi dulu ya. Minta link tutorial cara monetisasi kalau pemula, kalau untuk pemula kalau ada Mbak Isa, coba nih. Kayaknya Siap. kayaknya mau Seru mau banget nih kalau ngomongin duit ya. Sepakat deh kalau ngomongin duit kita semangat ya. Untuk pemula gimana sih caranya? Apakah upload video dulu sambil nunggu subscribe-nya dapet atau gimana? Nah, untuk pemula mending gimana mau subscribe ya kalau kamu nggak ada video. Jadi bikinlah video-video dulu yang banyak, yang bagus, yang berkualitas, nyambi di-share, ajakin temennya, ajakin saudara, teman-teman di Facebook, teman-teman di WA, teman-teman di Telegram, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Subscribe dong channel YouTube aku gitu ya. Channelnya ini dikasih link. Nah, syarat monetisasi, ada satu syarat monet ini, istilah anak kita monet ya, syarat monet adalah minimal 1.000 subscriber. Jadi kalau belum 1.000 nggak dapat. Aku baru 999 nggak bisa. Harus minimal 1.000 subscriber. Sudah 1.000, ada lagi saat kedua, ada 4.000 jam tayang selama 12 bulan. Ya, 4.000 jam tayang selama 12 bulan. Jujur ya, based on pengalaman, saya juga ngalamin ngebangun subscriber dari nol. Saya tipikal, apalagi saya tipikal yang paling males ngajakin orang buat nge-subscribe channel saya. Apalagi ke teman-teman sendiri. Agak gajain gitu lah orangnya ya, gitu ya. Nah, kebetulan saya ketiban untung nih. Ketiban untungnya apa? Saya punya video yang agak viral saat itu. Video yang viral pertama yang tiba-tiba view-nya melejit, membantu saya banyaknya subscribe, itu adalah videonya tutorial membuat Bitly, link pendek. Itu dia naiknya cepat. Dari sana mulai tuh nambah 5, 10, 10, 10 tiap hari gitu ya. Terus disusul ada video tentang download template PowerPoint. Itu sekarang alhamdulillah udah 250.000 view. Udah 250 lebih deh gitu ya. Ini mulai naik lagi dia. Terus nyusul lagi tutorial apa sih, saya review makeup gitu. Dari sana subscriber muncul banyak yang subscribe, dan itu bukan temen saya. Itu benar-benar lingkaran terluar saya, jadi seru banget. Setelah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, saya dapat monet. Monet alhamdulillah udah gajian, makanya makin semangat. Karena udah gajian gitu. Jadi gajinya nanti otomatis masuk ke bank teman-teman. Jadi nggak usah pusing. Masuk ke bank kok. Tanggal 23 sampai tanggal 25 tiap bulan itu masuk ke bank. Minimal $100. Kalau rupiah minimal 1.300.000 akan masuk otomatis ke rekening kita. Kan lumayan ya gitu, jualan-jalan, YouTube-nya juga jalan. Gitu ya Pak Rahmat Hidayat. Jadi mumpung ada teman-teman di grup, yuk tolong subscribe channel saya Rahmat Hidayat, bisnis saya ini. Gitu Pak. Langsung eksekusi aja Pak. Gitu. benar-benar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Tapi kalau menurut saya memang benar ya, upload video dulu sambil nunggu subscriber dan viewer mencapai target asal langsung proses intinya sih gini, kalau opini saya sih, ya proses monetisasi itu sambil berjalan ya gitu loh. Benar. Sambil jalan nggak dari awal memang niatnya nyari duit, memang sih niatnya nyari duit mesti gini. Cuma kalau kita udah siap konten banyak dan kita konsisten, bener ya Bu Isa, kalau kita konsisten, kuncinya tuh dari awal Bu Isa bilang konsisten, itu nanti datang sendiri kok Pak gitu. Pasti gitu. Tidak ada yang datang dengan cepat. Mungkin kalau dibilang link tutorial cara monetisasi untuk pemula,
Ya sebetulnya ini lagi diajarin sebetulnya. Yang kita ajarin 5 kelas ini sebetulnya bisa ujung-ujungnya kalau kita bikin konten dan bagus, bener nggak Bu? Bener. Kalau kita belajar bikin konten, ikutin aja yang simple yang Bu Isah bilang nih, insya Allah jalan. Hmm. Ya kita kan nggak tahu kayak kayak misalnya dibilang Bu Isah tadinya mungkin cuma iseng-iseng doang ya bikin konten. Ternyata yang nonton banyak. Ternyata jadi bisa punya AdSense gitu. Gitu itu jalan. Gitu. Learning by doing aja Pak kita Pak sama-sama bareng-bareng. Saya juga Iya jadi benar. kalau ditanya Saya tertarik awalnya bikin video tutorial ya, Hmm. Gimana Mbak? Terus monggo. lumayan. Iya, jadi saya asal muasal itu bikin channel YouTube itu karena suka terkendala ketika sharing ke teman-teman peserta. Kalau baik tulisan kayak by PowerPoint, PDF itu mereka kadang ada yang belum. Akhirnya saya bikinlah video tutorial. Biar kalau saya ngirim video kan berat, mending saya upload di YouTube. Lalu linknya saya privat, saya kasih ke mereka biar mereka belajar. Kayak gitu, asal muasalnya dari sana. Ternyata seru juga ya main YouTube. Ya udah dilanjutin. Jadi nggak sengaja banget buat nyari uang di YouTube. Akhirnya sekarang niat. Gitu ya. Betul, betul. Jadi dari Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan lagi buat YouTube, monggo langsung betul. Coba teman-teman aja chat mungkin di Q&A. kita sebentar kita Gitu. mau ada break sedikit ya, mungkin 5 menit. Mbak Isa kita coba break 5 menit sambil saya nyiapin untuk nanti habis ini kita ada kan kita masih ada waktu nih lumayan. Kita break dulu sedikit 5 menit ya, admin sambil buat teman-teman juga bisa nyiapin. Kita habis ini mau coba tadi yang barusan dijelasin sama Mbak Isa, kita langsung praktekin langsung ya. Oke nggak? Gimana? Penasaran nggak teman-teman? Ya kan? Pengen coba dipraktekin langsung ya? Kita coba praktekin langsung. Saya sambil siapkan account-nya. Ini sebetulnya udah sambil siap, tapi kita tunggulah 5 menit. Kita tarik napas sebentar. Teman-teman juga kalau ada yang punya laptop, mau langsung siapin, admin boleh dibantu di-share tadi materi yang tadi diajarkan Bu Isa. Kalau bisa di-share ke grup Ngorbit. Mungkin jadi teman-teman yang sambil nunggu bisa siapin laptop dan buka, baca-baca. Kita praktekin langsung ya Bu ya. Biar teman-teman juga Ya, nggak siap. penasaran. Gimana tuh Mbak? Apakah kita videokan step by step bikin kue? Oke, thank you Mbak Dewi. Pertanyaannya seru banget. Kalau boleh tahu kuenya apa ya? Jadi biar enak ngebayangin si kuenya ya. Kuenya kue apa Oke, nih Mbak Dewi? Kue kalau apa Mbak ini Dewi? Dewi, dia bikin kue, boleh Mbak step by step bikin kue. Misal gini, ini edukasinya tujuannya untuk edukasi ke market. Jadi biar orang tahu proses pembuatan kue kita. Monggo, bisa banget Mbak. Jadi teman-teman bisa aja langsung bikin tutorialnya edukasi step by step. Kue kering dan cake Mbak, iya nggak apa-apa Mbak bikin tutorialnya. Bisa jadi nih, selain Mbak jualan kue, Mbak juga bisa buka kelas online atau kelas berbayar gitu ya. Caranya gimana bikin kue kering, bikin cake, itu juga lumayan. Jadi Mbak ada channel pemasukan lain selain jualan kue. Selain itu, Mbak bisa bikin kayak ada kelasnya, bikin tutorial berbayar, bisa dapatkan akses premium tutorial bikin cake gitu ya. Mbak juga bisa kumpulin gitu, misal dibikin jadi buku, jadi CD, dan lain-lain. Ini ada jadi kayak ada channel bisnis lain sih sebenarnya. Kalau Mbak menekuni serius banget dunia kue, nge-branding, bikin tutorialnya, ini bakalan seru. Jadi dicoba aja Mbak. Boleh, step by step-nya. Masalah rahasia dapur, jujur ya, kayak kita nih, dari kecil udah sering nonton Bu Siska. Bu Siska Kue kering dan Silitomuan. cake tuh katanya. Bikin kue kering dan cake tuh berarti. Bu Siska kalau bikin kue, kayaknya enak banget. Kenyataannya pas kita praktek, kita sendiri praktek di rumah, kayak berantakan juga. Saya juga sering bikin kue gitu, bikin brownies, bikin macam-macam kue. Tapi kalau saya pengen beli ya beli gitu, karena kue bikinan saya sama bikinan teman-teman saya pasti beda rasanya, apalagi yang udah jam terbangnya tinggi, yang udah punya toko, udah punya usaha, pasti lebih enak. Gitu sih, bikin aja
aja karena ada channel penghasilan lain, Mbak. Bisa buka kelas online, kelas berbayar, bisa bikin video tutorial. Mbak juga bisa jualan bahan-bahan kue, alat masak kue juga bisa. Biasanya ada yang nanya, Mbak, itu teflonnya apa ya mereknya? Itu tepungnya apa ya? Gitu-gitu. Jadi ada channel lain pemasukan nanti ya. Gitu sih Mbak Dewi. Sudah menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada lagi nih. Dari Mbak Artin. Tips bikin thumbnail video yang menarik atau mengundang klik penonton. Elemen apa saja yang biasanya perlu diperhatikan atau dicantumkan? Terima kasih Bu Isah. Nah, menarik tuh pertanyaannya. Oke, bikin thumbnail yang menarik. Saya tuh suka riset ya thumbnail orang lain. Biasanya dari segi visual dulu. Visualnya sekalian ada thumbnail YouTube terus orang gambarnya kayak gitu-gitu, terus kaget macam-macam gitu. Terus dikasih tulisan-tulisan gitu ya di sampingnya. Misalnya saya bikin nih thumbnail mukanya kayak gini, ada tulisan A, B, C, D, E kayak gitu. Monggo gambar plus tulisan. Kalau saya termasuk lagi suka full tulisan. Jadi fontnya yang gede, warnanya yang cerah dan lain-lain, balik lagi sesuai masing-masing. Kalau saya pengennya yang sekarang sih lagi suka background putih, next saya berubah jadi suka background kuning ya, tergantung moodnya. Jadi dan itu bisa dibikin pakai PowerPoint bisa, pakai Canva bisa, banyak banget yang bisa digunain buat bikin thumbnail gitu ya. Oke, next. Mbak, kalau jualan ini dari Mbak Nani, Mbak kalau saya jualannya skincare dan vacuum cleaner. Wah, ini lumayan. Apakah akunnya harus terpisah? Nah, ini seru juga nih. Kalau orang yang jualannya banyak barang ya, beda tipe lagi dan cukup jauh gitu ya secara kategori. Lalu isi videonya untuk jualan skincare ini bisa dalam bentuk foto-foto dari PowerPoint atau harus video kayak review produk? Nah, ini dari Mbak Isah dulu, nanti aku juga coba nambahin. Monggo Mbak Isah. Oke, seru banget Mbak pertanyaannya. Bisnisnya gimana? Apakah saya harus dari PowerPoint aja atau plus video tutorial gitu ya. Ini ada dua cara. Mbak bisa pakai video tutorial, jadi ada di channel YouTube saya lucu banget. Saya mau cerita juga. Saya ceritanya kan dapat paket krim muka gitu ya. Terus iseng-iseng aja, bingung mau bikin konten apa lagi, jadi iseng-iseng anggaplah kayak gini nih, mumpung ada ini nih model listrik di sini. Anggaplah ini adalah produk dari klien, dari orang gitu. Saya cuma pakai aja, itu saya pakai krim wajah, cuma pakai coba yuk saya pakai krim ini, atau krim ini recommended atau gimana gitu. Saya cuma bikin video begini, unboxing, saya buka bungkusnya, cara pakainya, kan cara pakai krim ya nukul-nukul aja, nggak ada cara yang aneh gitu ya. Udah, terus saya memenuhi janji hari ke-30 hari ke-30 saya pakai krim ini. Kebetulan dan alhamdulillah krimnya bagus. Jadi hari ke-30 reviewnya bagus. Jadi hari 1 sama hari ke-30 saya review, ya udah saya upload gitu. Dan view-nya lumayan, Mbak. Dari sana banyak yang nanya, kalau mau jadi order gimana ya Mbak, mau ini gimana ya, itu banyak yang nanya. Gitu sih. Bisa pakai video tutorial. Saya video tutorialnya pakai HP kamera biasa, layar depan, cari background ini polos gitu ya. Udah pakai krim aja, dibuka, unboxing, plastik dibuka, ngomong ngalor ngidul gitu ya. Udah selesai. Kayak gitu aja. Yang kedua, teman-teman bisa loh pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint, teman-teman bisa pilih PowerPoint yang kemarin saya agak cakep tuh, bisa buat video produk. Saya juga bisa nge-share link, ada salah satu portofolio kita bikin video produk, tapi pakai PowerPoint. Ini cakep juga hasilnya. Ada hasilnya, nanti saya kasih linknya ya. Kasih linknya nanti bisa di play, itu ada di YouTube. Nanti gitu. Bisa nanti di grup WA bisa di play
pakai PowerPoint juga. Jadi bisa pakai PowerPoint, bisa pakai ini untuk skincare-nya. Terus dia ada bisnis lagi vacuum cleaner. Kalau emang bisnisnya agak banyak, ada dua pilihan. Bisa bikin satu toko atau bikin toko masing-masing. Kalau toko, pilihlah nama toko yang mewakili general. Misal gini, Mbak jual skincare, Mbak jual vacuum cleaner, peralatan rumah tangga. Itu kan nggak nyambung semua gitu ya. Mbak bisa bikin nama akunnya misal Isa All Shop gitu. Atau Isa Corner. Jadi itu jualannya bisa palu gada, Isa Corner. Tapi kalau mau langsung fokus ke skincare, mau fokus langsung ke vacuum cleaner, langsung dibikin gitu. Kalau misalnya mau peralatan rumah tangga, misal apa bikin namanya sendiri. Terus kalau misalnya mau skincare aja mungkin bisa di bla 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 kayak gitu. Jadi silakan dibedain, tapi better sih dibedain ya, cukup dibedain. Gitu. Itu yang akun branding. Kalau akun marketing, monggo deh palu gada. Kalau akun marketing mungkin bisa teman-teman bikin akun YouTube-nya, nama channel YouTube-nya adalah Promo Bogor, bisa. Jadi bikin aja channel YouTube namanya Promo Bogor, teman-teman bisa tuh upload vacuum cleaner, upload kue kering, upload skincare, upload jualan ayam kampung. Kalau nama channelnya adalah Promo Bogor. Jadi palu gada bisa Promo Bogor ya. Saya juga punya channelnya Promo Bogor. Gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak ya, Ji. Oke. Monggo. Teman-teman, monggo. Ini terakhir dari Mulyana. Mbak Isa, saya produksi kopi bungkusan 100 gram dan lain-lain. Bagaimana baiknya bikin promo video dari kopi mentahnya kemudian di roasting dan selanjutnya atau gimana ya? Sebagai info, saya ngerosting sendiri juga. Tambahan, berapa lama waktu yang pas dan baik. Sebetulnya sebelum ke Mbak Isa, mungkin saya coba bantu teman-teman ya. Ini ada teman-teman yang nanya. Ya, sebentar teman-teman banyak banget yang nanya sebaiknya bikin videonya gimana, apakah proses. Intinya gini teman-teman, semua usaha teman-teman ngorbit di sini, apapun itu bentuknya, kita mungkin nanti bisa nonton mundur ke belakang, kita membahas masalah storytelling, bikin video konten ya, kita bikin cerita segala macam. Apapun proses yang teman-teman lakukan, selama teman-teman ngebuat produknya, itu bisa dijadikan cerita. Gitu. Nggak ada yang salah kok. Bikin apapun. Intinya gini, kita tahu salah atau bener kontennya keren atau tidak kan gini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman bikin konten yang bagus akan kejual barang kalian. Kalau teman-teman bikin konten yang kalau teman-teman bikin konten yang bagus sekalipun, belum tentu barangnya kejual. Bener nggak? Belum tentu loh, itu nggak ngejamin. Tapi teman-teman harus coba bikin untuk tahu sebetulnya. Karena kalau teman-teman tidak bikin aja. Kalau nanya, bagusnya dari kayak tadi yang kue juga pertanyaannya sebetulnya serupa dengan ini. Antara kue prosesnya dimasukin atau tidak. Masukinlah kalau menurut saya, harus. Mulai dari kue, kalau perlu lagi belanja bahan untuk bikin kue produk saya di videoin, nggak salah itu, nggak apa-apa. Gitu loh. Teman-teman kalau memang doyan di YouTube, misalnya emang doyan di YouTube, lihat apa aja ada di situ. Gitu. Bahkan kemarin Mbak Isa sempat ngasih tahu sesimpel konten. Videoin aja. Saya lagi belanja loh teman-teman buat bikin kue yang saya jual besok. Gimana teman-teman udah mau beli belum kayak gitu. Misalnya kayak kopi nih. Nggak apa-apa lagi buka. Hai teman-teman, saya mau bikin video unboxing. Saya dapat kopi bungkusan nih banyak banget. Mau dibuka dulu bahannya sebelum di roasting nih kayak gini loh. Terus ngasih tahu kayak ini produk ini apa aja ya. Simpelnya sih gini teman-teman. Kalau pelajaran yang mungkin saya dapat sambil berjalan sambil usaha juga, nyontek aja apa yang orang bikin. Nyonteknya tuh bukan nyontek terus videonya diambil, dipotong, bukan gitu ya. Orang bikin sesuatu, oh dia lucu juga bikin gitu ya, kenapa enggak bikin gitu loh. Oh yang kita ambil bukan produknya, yang kita jadikan referensi itu idenya. Oh ternyata orang ini jualan kopi juga terus dia bikin video proses bikin kopi, kenapa enggak saya nggak bikin gitu loh. Dia bikin proses unboxing kopi, kenapa saya tidak bikin gitu loh. Sebetulnya yang membedakan kalau perjalanan saya dalam proses kreatif ya, yang membedakan antara kreativitas atau tidak kreatif tuh dilakukan atau tidak sih, gitu.
Jadi teman-teman asal konsisten atau tidak dilakukan aja gitu. Nanti ya yang nilai mah orang lain, yang penting kan kita usaha ya, namanya ikhtiar gitu. Sikat aja dulu pokoknya. Apa aja yang bisa dibikin Mas Mulyana, bikin aja. Mulai dari buka kardus sampai ada video cuma PowerPoint isinya bedanya kopi A, bedanya kopi B. Saya kan agak awam masalah kopi ya. Misalnya kopi Aceh bedanya apa? Kopi ini bedanya apa? Bedanya Arabica sama Robusta apa? Gitu aja bikin gitu-gitu Mas pakai PowerPoint. Nggak perlu yang canggih-canggih banget. Saya yakin Mas Mulyana lebih paham lah itu. Kalau saya Benar. beli sekedar kopi gelasan doang. Yang penting ada rasa kopinya kalau saya. Oke, kita langsung nih ya, Mbak. Kita langsung cobain demo kecilan. Saya sambil share screen dulu sebentar, teman-teman. Oke, ini saya mau sebentar sambil nanti salah lagi ya. Oke. Oke, ini sambil dikosongin dulu. Sebentar. Nah. Oke. Oke. Kok belum keluar ya? Belum keluar share screen-nya. Sorry. Ini dia. Nah, ya. Oke, udah kelihatan? Nah, ini adalah video yang kemarin sempat di-share di grup. Ini file PowerPoint yang di-share di grup, teman-teman. Teman-teman kalau yang belum dapat atau baru join di grup, monggo boleh diminta. Materi ini ada di grup ya, gitu. Kita coba dari dasar dulu, cobain dikit-dikit. Bu, ini kita coba edit ya, Bu ya. Ini udah ada nih PowerPoint-nya. Template PowerPoint ini diberikan oleh Bu Isah. Ya, ini sudah ada, udah dibikin, teman-teman tinggal edit-edit. Misalnya, saya rubah, biar nggak repot, saya rubah ini jangan hotel ya. Ini kita anggap aja ngarang. Kita lagi usaha jual horden. Boleh Bu ya, jual horden ya. Karena fotonya ada horden nih, jadi kita nggak usah ganti foto. Misalnya gorden lintang. Oke, kita bikin gorden lintang. Kan ini kegedean ya, biar tetap ada di dalam kotak. Kita kecilin dikit. Sebentar. Nah, ini kita ganti hotel promonya jadi Gorden promo. Oke, 50% off. Visit now www.gordenlintang.com. Ya, gitulah pokoknya ya, kurang lebih teman-teman. Masukin aja dulu. Ini kita balik lagi, ini cuma ngarang ya, ini kita copy paste karena di halaman selanjutnya biar usah. Nah, ini kita yang tadi kita copy, pindahin ke sini biar nggak repot. Ganti aja. Nah, cobain ya. Ini terakhir. Nah, ini kita ngarang dulu ya teman-teman ya. Ini ngarang. Nah, kalau videonya sudah jadi nih kurang lebih, kita cobain, kita ekspor ya. Di sini ada file. Ini saya pakai PowerPoint 2013 by the way. Kalau ada yang agak bingung, Bu, kalau saya ada yang salah kasih tau aja Bu. Ini kita create a video ya, ekspor di sini teman-teman, create a video. Ini video. Ya, ini pertama kali teman-teman by the way saya bikin video pakai PowerPoint. Create video ya Bu ya. Nah, ini saya taruh di folder download. Namanya Lintang. Namanya ganti. Lintang 1 ya. Oh, namanya apa Bu? Sorry tadi. Ayo, jual gorden lintang. Jual gorden. Nah, ini teman-teman yang tadi dijelasin. Diganti kan nama ya. Jual gorden lintang Bogor apa? Gitu, Bu. Nah, langsung ya. Ganti aja. Oke, sorry. Di Bogor. Di Bogor, jual gorden lintang di Bogor ya Bu ya. Oke. Ini kita save dulu teman-teman. Oke, ini lagi proses. Nah, ini di bawah tuh ada ya, sorry. Di bawah tuh dia lagi rendering. Dia ada proses, jadi nanti teman-temannya pas bikin video namanya langsung diganti ya. Namanya langsung diganti biar upload udah otomatis sesuai kaidah SEO ya.
Oke, sudah masuk nih teman-teman. Sudah beres save-nya. Oke, nanti itu menunggu rendering, ada proses udah jadi videonya. Bentar, kita masukin. Kita tuker masuk ke sini. Oke, video udah masuk. Kita ambil langsung ke YouTube ya, Bu ya? Langsung Bener, buka YouTube. langsung ke YouTube. Ya, teman-teman kita buka youtube.com. Ini saya pakai YouTube-nya biar teman-teman lihat. Nah, ini YouTube-nya Lintang. Ini YouTube-nya udah pakai TubeBuddy ya, yang kemarin dianjurkan. Tuh, di sini udah aktif nih TubeBuddy-nya, teman-teman. Hah? Oh, nggak kelihatan ya? Keluar nggak? Sorry. Nggak keluar, sorry. Saya pindah dulu screen sharing-nya ke... Sorry, tadi soalnya screen sharing-nya ke situ. Sebentar, new share. Oke. Nah. Oke, sudah masuk YouTube nih teman-teman, youtube.com. Nah, udah masuk ya, youtube.com. Kita langsung kemana nih, Bu? Upload video ya, Bu ya? Di sini, create atau mana? Ya, upload video. Di mana nih Yes. masuknya? Create ya? Hmm. Ya, ini di pojok kanan atas teman-teman ada create. Masuk sini ya. Kalau teman-teman sudah punya akun channel YouTube, intinya kalau udah punya akun Gmail, pasti punya akun YouTube. Tinggal di sini ada pilihannya nih. Klik yang gambar kamera, upload video. Tuh, kita upload video. Hanya diklik. Oke, drag and drop video. Nah, kita pilih itu videonya ada di mana tadi, di save-nya. Kan tadi video saya di save di, masuk ke Jual Gordin Lintang Bogor ya. Itu Jual Gordin Lintang di Bogor. Nah, Jual Gordin Lintang di Bogor. Ini saya masukin. Ntar dia lagi mulai upload. Nah, di sini. Nah, ini karena kalau yang masih account biasa aja kelihatan nih, belum ada tulisan monetisasi. Belum ada AdSense, nggak ada tulisan monetize-nya, Bu ya. Gitu. Gitu. Jadi keluar tulisan AdSense itu teman-teman yang nggak sembarangan. Oke, sorry. Biar nggak ini. Oke, sip. Oke, itu judulnya udah otomatis ada ya, Jual Gordin Lintang di Bogor. Nah, judulnya udah otomatis ada nih, teman-teman. Oke. Terus kita masuk ke sebelah sini ya. Oke, description ya, Bu ya? Oke. Ya, deskripsi ditulis, misal Anda mencari gorden di Bogor. Anda mencari gorden di Bogor. Hubungi WA 08133 bla 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 gitu. Ini aja ya. Ya, gitu. Ini nggak usah enter, Mas. Oh, ini jangan enter? Ini jangan enter. Terus? Karena itu kalau di YouTube SEO dia ngelihat 2 kalimat pertama, jadi sayang kalau di enter. Oh, jadi ini tadi saya pakai enter ke sini nih. Ini di backspace aja. Jangan di enter, spasi aja. Oke, jangan di enter ya tuh teman-teman, dikasih tips tuh. Jangan di enter. Akan ngaruh kok beda. Terus nanti setelah nomor dikasih titik bisa ditulis setelah selain gorden misal menyediakan spray dan lain-lain. Gitu. Ini kita set titik aja ya Bu, nggak apa-apa, titik. Ya titik. Terus kami juga menyediakan spray, bed cover, misal begitu ya. Bed cover kualitas terbaik gitu misal. Titik. Terjangkau. Lalu titik enter boleh. Ini titik. Baru enter. Yes. Ya. Bisa lagi, nah di sini bisa masuk link. Barangkali teman-teman punya link Instagram, masukin link Instagram ke sini. Nanti punya link marketplace, masukin ke sini. Link WA teman-teman juga masukkan ke sini. Ini langsung masuk tuh jualan kita. Instagram kami, ini bisa langsung pakai @kabar lintang atau harus pakai HTTP, Bu? Ada HTTPS.
Oh, Pakainya URL. oh pakai URL ya? https://2 bisa instagram.kabarlintang.com kayak gitu. Jadi silakan URL-nya ya. Ini sambil ngarang ya teman-teman. _. Oke. Oke, udah. Nanti kalau punya marketplace diisi juga Enter tapi nggak apa-apa Bu ya? HTTPS-nya. Enter aja ya. Misalnya link Tokopedia. Nanti misal ada nomor WA, dibikin ya link WA nomor kita, bisa link Oh, WA. yang wa.me ya? Boleh. Oke, HTTPS misal wa.me bla bla bla, Tokopedia bla 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 kayak gitu. Bukalapak, Shopee monggo ya. Diisi, kalau mau dikasih deskripsi si produk gorden monggo, oke, bahannya menggunakan katun, printnya terbaik, bla bla bla, silakan diisi. Ini enter lagi ke bawah, ngasih tahu Ini deskripsi. kasih enter lagi. Semua gorden. Lagi boleh enter 2 kali. Oh, enter 2 kali boleh ya? Boleh, nanti kita pakai hashtag biar muncul di judul tuh. Hashtagnya jual gorden. Semua gorden kami dibuat dengan bahan terbaik. Nanti hashtagnya bisa diisi dan kehalusan yang tidak tertandingi. Kalau ini misalnya saya tulis deskripsinya ya, kelebihan-kelebihannya di sini ya. tidak tertandingi. Iya, ngarang. Warna-warni mana. Lalu kita kasih hashtag. Hashtagnya, nah ini hashtagnya berarti kita cek pakai apa tadi Bu? Apa hashtagnya pakai TubeBuddy, bukan? Hashtagnya pakai hashtag biar muncul di judul. Hashtagnya misal jual gorden, dia taruhnya di description. Jual gorden. Ini. Yes, terus spasi hashtag lagi gorden lintang karena kita mau branding. Lintang ya berarti ya? Terus? Gorden lintang. Oh, gorden lintang. Gorden lintang. Nama brandnya gorden lintang. Oke. Terakhir, hashtag ketiganya adalah gorden di Bogor. Jual gorden di Bogor atau gimana? Jual gorden Bogor. Ini bisa diisi 2 atau 3. Hashtagnya bisa 2 atau 3, bebas, silakan. Misalnya saya selanjutnya pilih thumbnail. Jual gorden. Nah, jual gorden Bogor. Habis itu create thumbnail ya. Ini bisa pakai TubeBuddy atau ngambil gambar yang sudah ada di slide. Silahkan pilih. Oh, misalnya kita ambil aja yang dari slide lah ya, biar kelihatan. Slide aja. Just video frame sebentar. Nah, ini bisa nih. Bisa sampai sini kita ambil. Nah, ini terus di sini aja di pause ya. Udah gini. Terus. Oh, continue aja langsung berarti ya? Ya. Oke, kayak begini berarti nanti thumbnail itu teman-teman. Kelihatan. Kenapa saya pilih itu? Karena kelihatan websitenya, kelihatan promonya, kelihatan namanya ya Bu ya? Ya, benar. Nama brandnya sudah kelihatan semua. Oh, tuh benar kelihatan di paling depan tuh ini tuh judulnya, description-nya. Save and publish. Langsung aja nih Bu? Bisa. Nanti boleh dulu. Langsung aja. Hah? Ini sebenarnya di slide kita ada loh, udah ada yang nomor HP-nya. Oh, bisa masuk nomor HP? Hah? Yang ada tuh yang ada nama websitenya. Oh, di back dulu ya berarti ya? Coba saya back dulu. Di mana nambah? Oh, di slide-nya tapi tadi nggak saya masukin nomor telepon sih. Salah ya berarti ya Bu ya? Tadi di slide-nya saya nggak masukin nomor telepon.
Seharusnya dimasukin nomor telepon ya. Ini kita dari jelas. Gimana? Sorry, maaf. Halo. Di slide Iya di slide di tadi saya slide nggak yang masukin. punya Di slide kita ini nggak tadi ya, nggak masukin. Hah? sudah ada yang bagus, jadi nggak usah pilih dari itu berarti juga nggak masalah. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kita ini langsung kemana nih? Langsung Ini aja nggak continue apa-apa. nggak masalah. Continue aja nggak apa-apa ya. Oke. Di close dulu. Save Nah, and publish langsung. ya. Oke, save and publish. Oke. Oh ini publish thumbnail. Oke, siap. Saya ngelirik ke sana karena lihat komputer, komputer Gak sebelah apa-apa, sini. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Ini kita close thumbnailnya. Oke. Terus, nah udah kan kita ke bawah, pilih playlistnya. Playlistnya apa? Ada playlist, itu Bikin playlistnya kan playlist masih baru kali kosong ya. tuh, bisa di playlist, misal jual gorden gitu ya. Gorden bintang boleh, nama brand bebas kok. Nah, yes, create. Oke, pilih dulu dicentang udah. Terus klik no. Ini karena bukan video, bukan anak-anak, jadi klik no aja. Oke. Lalu opsi lainnya, more option. Udah ini nggak usah Di kali ya. bawah, more Oke. option pilih tag-nya. Tag-nya diisi, lupa dia. Yang Tag mana? atas mas, sabar Oh, mas. oh, tag. Tag-nya Nah, di ini dia. tag, Ini siapa tag. nih? Nah, Ini dari kemarin dari keyword search itu ya. Keyword ya, Mbak ya? Dari keyword betul? bisa. Nah, ini teman-teman. Ini penting nih dari keyword nih, ya. Nih dari keyword kemarin dimasukin ke sini. Kita masukin berarti misalnya apa? Jual gorden ya? Jual gorden, spasi. Nah, tuh Badi akan ngasih saran tuh. Enaknya pakai tuh Jual Badi. gorden. Oh, jual gorden. Langsung dikasih tahu ya? Oh, enak juga ya. Iya. Terus Gorden lintang. Karena kita mau ngenalin gorden lintang. koma ya, sorry. Yes, koma. Jual gorden Bogor. Gini aja 3 aja cukup Bu atau lebih banyak? Maksimal ada 500 karakter. Saya biasanya Oh. milih mentok di angka 400. Anggaplah ini udah 400 ya. Ya, anggap aja udah 400 Ini deh. dianggap Bener-bener, bisa banyak 400. nih teman-teman nih. Next, Jadi jangan bingung bisa berapa banyak tag nih, ada tulisannya tuh. 500 ya. Kita Oke. 400 cukup deh. Jangan terlalu Ya. banyak. Ke bawah lagi. Terus ada pilihan tuh. Kategori. Ini edukasi, kategorinya apa dia? Silakan, ada kategori, mau pilih edukasi, ada people and blog, ada apa, bebas. Kalau saya biasanya pilih ini, bisa people and blog bisa, kalau general. Oh, people and blogs, oke. Oke, itu tinggal di next. Oke, add cards. Nggak usah. Add cards kan? Nah, Add cards ya. Oh, ambil dulu nih cards-nya. tinggal pilih video, playlist, channel, silakan pilih. Mau video. Nah, nanti muncul mau video yang mana yang direkomendasikan. Oh gitu, bisa narik. Oh iya, iya. Coba kita nyambungin ke yang lain aja kali ya. Iya. Ngarang aja kali itu. Sering bikin konten biar naik juga. Oke. Terus ini custom message. Udah simpan. Simpan aja langsung ya, next aja ya. Save aja ya. Ini ngetes aja teman-teman. Nanti coba diulik lagi sendiri. Saya juga sambil belajar. Oke. Dari sini next aja. Lalu next. Nah, ini pilih publik umum. Oke. Publik next.
Terus udah, next. Langsung publish aja ya? Oh, Langsung publish. Udah selesai. oh gitu. Tinggal nanti langsung dipublish ya teman-teman. Saya sih nggak akan publish ya, karena ini kalau publish masuk ke YouTube-nya Kabar Lintang. Tapi teman-teman ngerti ya sampai sini ya? Paham ya Oke, nah sampai kayak sini gitu teman-teman? deh. Begitu sampai sini tinggal diklik publish nih. Klik, tik gitu. Iya, klik Jadi deh. publish. Jadi ikutin step by step saya. Di like dulu videonya, ditonton, terus dikasih Ya, komen, di pin, di share ke betul. teman-temannya. Ya saya juga nggak ada bintang loh, di share di WA, Ya, betul. di Telegram, Facebook, kayak gitu ya. Ya. Udah gampang banget, Jangan lupa tuh teman-teman kalau gampang dari banget. video pertama, ya video pertama sudah naik, jangan lupa langsung post share ke teman-teman. Tolong dong bantu di like, maksudnya walaupun hanya 3, 4, 5 itu ngaruh ya Bu ya. Cuma 3, 4, 5 tapi itu nanti ngaruh. Ngaruh banget tuh. Jangan meremehkan kayak ya baru di like 10 orang, itu ngaruh loh teman-teman gitu ya. Jangan lupa nge-like sendiri juga bisa kan, betul? Bagus, kontennya bagus, nanti ini kok naik sendiri. Betul, gitu ya. Oke, sudah cukup jelas nih teman-teman. Seru juga saya jadi ikut kelas tutorial buat video YouTube. Bikin tutorial bikin green screen, bikin misal screen-nya hijau gimana, tutorial share, tutorial pakai Zoom, terus dari ribet Nah, itu gitu saya ya. close jadi draft ya, teman-teman. Kurang lebih seperti Karena itu. gini, sebagai info ya, kalau yang dunia tutorial itu sebagai info buat teman-teman, karena kalau kita agak bingung sedikit, misal saya bingung bikin channel Gmail, bikin akun Gmail. Saya daripada nanya orang malu, mendingan saya googling cara membuat email Gmail. Daripada nanya kan malu, mendingan googling kayak gitu. Jadi kalau bikin tutorial, misal kalau yang dunia bisnisnya catering, kue gitu, membedakan antara vermipan, membedakan antara jenis-jenis masakan, bumbu, bahan dapur, monggo. Terus membedakan merek gitu. Kalau yang bisnisnya catering, bisa bahas itu. Bisa bahas juga kalau yang kopi nih, bisa bahas antara kopi Mandailing, Robusta, Arabica, kopi Bengkulu, Aceh, dan lain-lain. Ini loh, aromanya beda. Terus cara nyeduh kopi yang bener gimana, bikin cold brew gimana, kayak gitu. Itu tutorial kayak gitu perlu banget, banyak yang nyari gitu ya. Terus kalau ada yang bisnis, apalagi misal punya bimbel, gimana sih caranya agar anak Anda betah belajar di rumah? Mungkin bisa dikasih tipsnya. Gimana caranya belajar online biar hemat kuota? Mungkin bisa dikasih tipsnya kayak gitu. Jadi banyak banget sih yang bisa dikerjain, baik marketing maupun nge-branding bisnis kita. Banyak banget gitu ya. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih sebelum kita menyudahi? Tadi ada penjelasan, ada yang kurang jelas nggak? Gitu kayak apa? Tadi ada yang kurang jelas nggak? Tadi saya langsung cobain gitu ya. Moga-moga teman-teman juga ada yang langsung nyobain untuk tahu sebetulnya asli itu tadi proses ya. Kalau menurut saya gitu ya, dengan udah dikasih template nih, kan tinggal ganti foto, ganti apa segala macam. Mungkin ada yang penasaran tadi video yang kita edit jadinya kayak gimana? Mungkin saya coba kasih lihat ya. Saya coba putar, saya play deh sebentar. Harus praktek dulu karena Mbak Salina nih. Harus Sebentar praktek nih. dulu biar ketahuan mentok gimana. Saya biar teman-teman lihat tadi kan saya ngedit video yang hasil dari template dari Bu. Sebentar. Sebentar. Itu videonya bisa pilih nggak publik kalau memang buat latihan. Bisa pilih videonya privat kayak gitu. Jadi nggak semua orang tahu video tersebut. Ya, nih teman-teman, Bisa tadi disembunyikan. video yang saya edit yang itu hasil template dari Bu Isa. Nih ya, nih videonya loh ya. Oke.
Ya, teman-teman tadi lihat videonya nggak? Nah, maksud saya videonya tuh nggak, maksudnya gini, dari bandingin teman-teman udah kayak harus PR, kayak bikin video, bikin konten muter segala macam, itu udah dibikinin template pertama-tama, udah ada apa ya bahasa, udah ada cetakannya lah, teman-teman tuh tinggal naruh isinya doang, ngasih hiasan produk teman-teman apa, udah dibantu banget. Dan itu ada 3 macam ya. Tadi kita baru coba 1 ya Bu Isa ya. Bu Isa tuh kemarin kita ngasih ke grup 3. Kalau ada Ya, teman-teman yang kelewatan, monggo ditanya ke admin kita, nanti akan di-share dan diberikan juga. Kalau ada yang belum masuk ke grup, nanti boleh dimasukin ke grup. Intinya gini, itu ada 3 dan itu sangat amat mudah. Saya bahkan cuma, maksudnya gini, memang teman-teman nantinya jangan melulu pakai itu ya gitu. Bu Isa kemarin sudah ngasih masukan teori XYZ-nya itu ya. Dan itu super menarik menurut saya. Dengan bayangin Ibu Isa sudah ngasih teman-teman tiga model konten. Bu Isa sudah ngasih ke teman-teman 3 template gratisan. Ya, kalau dengan teori XYZ itu tidak terbatas teman-teman jadinya. Teman-teman bisa punya 300 materi bahkan. Asal mau tuh sekedar, wah tadi kan backgroundnya warnanya kuning ya gitu ya. Kan kemarin sempat dijelasin warna ngaruh. Backgroundnya tadi warna hitam. Hitam. Ganti aja kuning. Bener nggak Bu? Ganti kuning, lagunya ganti. Gitu. Misalnya ganti lagu, cari lagu segala macam. Iya, lagunya kalau bingung, kayak kemarin kita sudah jelaskan, lagu yang gratisan banyak, bisa cari itu di YouTube juga. Di YouTube audio tuh ada. Maksudnya, semoga apa yang kita share hari ini ngebantu teman-teman untuk jangan berhenti menyerah di di masalah waduh saya nggak punya ide, waduh saya nggak kreatif. Ini udah ada yang bukain pintu teman-teman ya, teman-teman tinggal jalan nih keluar ke depan. Sayang banget gitu. Saya sih sangat amat berharap semua orang nih yang sudah puluhan dan ratusan orang yang ikut dari kemarin ke sekarang ini benar-benar bisa mempraktekkan minimal ya 50%, syukur-syukur 100% dari apa yang kita ajarin. Gitu. Jangan teman-teman ragu untuk nyobain, dan kalau materinya susah, monggo ditanya. Sebentar nih ada beberapa yang chat. Harus praktek dulu baru nanti ketahuan mentoknya sampai mana. Bener. Dan ini menurut saya ini gini sih. Kreativitas dan segala macam itu sementok-mentoknya gitu ya, sementok-mentoknya pasti ada cara ngakalin ya. Kalau teman-teman, aduh ternyata kecuali mentoknya misalnya gini, kalau dibilang aduh mentok karena secara kamera saya nggak bagus, komputer saya nggak canggih, Bapak Ibu, ini digunakan tadi adalah yang saya gunakan tadi itu PowerPoint 2013. Itu teknologi 7 tahun yang lalu. Dan PowerPoint 2013 itu keluarnya di tahun 2012. Jadi itu sudah 8 tahun yang lalu. Jadi saya pakai teknologi 8 tahun yang lalu, dan kalau ngomongin teknologi itu cepat berubahnya ya. Gitu. Jadi itu aja bisa bikin video kayak tadi. Betul nggak? Jadi saya paling bingung kalau dan tidak percaya kalau orang bilang, aduh tuh peralatan saya kurang mendukung nih. Nggak, sebetulnya sih semangat maniat doang deh, itu doang. Dan yang membedakan teman-teman di level UMKM dengan orang lain adalah teman-teman punya semangat dan niat yang harusnya tidak terbatas. Gitu. Ya, kalau kreativitas itu bisa dilatih lah. Oke. Terus ada yang pertanyaannya ada 2. Oke. Ini ditanya tadi, Gin. Izin tanya Kak, untuk hashtag di deskripsi maksimum berapa? Kemarin kayaknya 3 ya. Deskripsi 3 cukup deh. Di deskripsi 3 aja. 3. Biasanya 3 sih. Saya sih pengalaman saya beberapa video saya upload 3. Lagian kan ada hashtag di deskripsi dan ada teks. Teks itu beda lagi. Teks itu yang di bawah. Gitu. Kalau yang teks itu bisa 500 karakter. Kalau dibagi jadi berapa kata tuh bisa nggak tahu ya. Itu Bu Isa aja nyobain 400 karakter tuh bisa berapa puluh kata, bisa berapa ratus kata tuh. Ya. Itu harusnya lebih dari cukup. Dan nyari dari mana hashtagnya, idenya dapat dari mana, toolsnya udah dikasih kemarin gratisan teman-teman. Kalau kelewatan, saya mungkin nggak bisa ngasih cepet-cepet, tapi mungkin minggu depan sudah ada materi ini bisa ditonton ulang buat teman-teman yang kelewat ya. Sabar aja. Mungkin awal-awal minggu depan sudah bisa di-share lagi. Mas Gin, oke. Next. Eret Noni. Apakah video lama bisa diedit seperti step-step yang tadi kita praktekkan? Saya sudah punya. Nah, monggo tuh, Pak Isa, bisa nggak tuh? Oke, bisa. Kalau untuk kayak deskripsi, tapi itu efeknya nggak bakalan bagus. Jadi kalau mau ngedit itu, misalnya setelah upload setengah jam sampai 1 jam setelah upload, teman-teman langsung edit masih oke. Tapi kalau udah sehari, seminggu, sebulan, nggak terlalu berefek banget. Jadi mendingan bikin konten baru,
mulai dibenerin satu-satu ya. Kalau emang konten yang dulu-dulunya agak lucu-lucu gitu, ya bisa di-delete kalau nggak ada view-nya. Kalau view-nya banyak, ya nggak apa-apa, dicuekin aja. Dilanjutkan. Mending fokus better bikin konten baru, terus teman-teman langsung upload deh videonya dengan kaidah SEO. Gitu ya. Jadi pakai kaidah SEO aja, bikin video baru aja, Mbak Retno. Itu lebih better. Lebih kita sarankan. Ya, bener. Nggak apa-apa kok bikin baru. Lagian kalau video lama diedit lagi, kalau menurut saya ya gitu ya, sayang banget sih video lama diedit lagi, mending bikin baru gitu. Jadi kan kontennya makin banyak, bener nggak? Gitu. Nambahin konten, nambahin konten aja. Trial error Mbak untuk Mbak Noni untuk tahu untuk tahu susah gampang dan bisa enggaknya tuh kalau kita tidak cobain. Yang paling susah tuh memulai sebetulnya Mbak. Gitu. Memulai nyobanya tuh yang paling susah. Cobain aja. Gitu. 5 video agak susah deh. Ya, kita bikin video pertama sampai video kelima agak susah, masih salah-salah, ada yang lupa. Tapi kalau udah sering, insya Allah lebih gampang sih. Kayak gitu. Jadi 1-5 video agak susah. Betul, betul. Nah itu benar. Memulai itu yang paling susah. 1-5 tuh pasti susah banget. Yang paling pertama apalagi? Saya aja tadi mau nyobain video barusan aja kayaknya grogi banget gitu. Itu cuma nyobain doang ya buat demoin ke teman-teman. Memang susah teman-teman, bener. Oke, next dari Mbak Rizadi. Saya banyak ketinggalan nih. Oh ini pertanyaannya sama kayak tadi ya, Mbak Isah. Saya jual kue tradisional dan anggrek. Apa upload video proses bikin? Untuk anggrek apa juga bikin? Intinya aku sebelum ke Mbak Isah intinya gini sih. Semua prosesnya dari proses beli, proses buat, proses pilih warna, apa aja yang intinya gini, Mbak. Kalau ditanya apa yang bisa kita bikin video, apa yang pengen Mbak bagi sebagai seorang penjual, yang pengen Mbak bagi ke orang tuh apa? Misalnya kita ngomongin, kalau saya biasanya bikin kerangka berpikirnya gini. Misalnya kita mau ngomongin, kita punya produk nih, kue. Terus kelebihan kue kita apa nih? Enak rasanya, manis, harganya murah, misalnya. Itu kan 3 tuh ya, enak rasanya, misalnya, terus tidak terlalu manis, misalnya sugar free ya gitu, jadi sehat, sama terakhir harganya murah. Itu kan bisa diurutin lagi. Enak rasanya, berarti harus kalau kita ngomongin enak, bikin video orang nyobain. Gampang, kebukti. Enak rasanya, bikin video orang bikin. Kenapa rasanya bisa enak? Karena ini dibuat dengan hati, proses. Gitu. Terus misalnya ditanya lagi, misalnya sugar free gitu. Jadi bisa dimakan oleh orang-orang diabetes. Dikasih lihat juga prosesnya. Lihat loh, saya pakai gulanya misalnya gula apa gitu-gitu. Sampai terakhir misalnya kita ngomong harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena saya pakai plastik kemasannya bukan pakai ini, saya pakai plastik ramah lingkungan. Dibikin begini. Karena saya nyetoknya banyak di gudang. Gak apa-apa, kasih lihat aja gudang, cuma sekedar ngasih lihat gitu kan. Kan kita nggak kasih lihat harga modal. Ini loh gudang kue saya, dikasih lihat. Apa aja bisa dibikin jadi konten. Sampai kan kontennya udah gitu nggak perlu yang 10 menit, 15 menit, 20 menit. 1 menit aja. Anak-anak tetangga lagi makan kue. Bikin konten misalnya ekspresi muka anak-anak tetangga saat makan kue buatan saya. Itu asli, itu nggak ada, menurut saya nggak ada effortnya, tinggal bawa kue jalan-jalan, bagi, direkam pakai handphone, upload deh. Rekamnya pakai handphone lagi Bu. Ya, kita tidak perlu pakai. Misalnya kalau tanya anggrek proses tanam, apalagi anggrek Bu, mau proses tanam, proses gagalnya pun kalau perlu kasih lihat. Ternyata misalnya nih, Ibu bikin video nih ya, saya lagi sedih karena dari 10 anggrek saya 1 gagal. Sedih loh. Itu bikin video jadi cerita gitu. Orang juga, oh ternyata nggak semudah. Itu akan memicu orang komen gitu. Dibandingkan kayak video saya, anggrek saya tumbuh sukses besar. Banyak Bu yang sukses, tapi yang ngasih tahu kalau gagal tuh jarang. Itu akan menjadi menarik buat orang. Kalau menurut saya ya gitu ya. Kenapa saya gagal? Teman-teman jangan ikuti contoh. Ini gagal karena saya taruhnya di tempat terlalu lama kena matahari, kebanyakan disimpan air gitu-gitu. Tapi sekarang saya sudah belajar, sudah tidak gagal lagi bikin anggrek. Monggo kalau mau beli, anggrek saya bagus nih, ada 30. Gitu loh. Bercerita aja Bu, bercerita. Apa yang Ibu ceritakan saat Ibu ketemu dengan pelanggan, itu yang Ibu jadikan materi untuk jadi video. Gitu. Sama kayak tadi video yang dari Mbak Isah yang diberikan yang hotel, kan sebetulnya itu bercerita, cuma bentuknya aja tulisan potongan. Saya punya hotel saya lagi saya punya gorden saya lagi diskon promo 50%. Ya. Kalau mau beli gorden saya bisa lihat di website saya www.gordenlintang.com.
kontaknya kemana, ini nomor kontak saya, sebetulnya kan bercerita, tapi bentuknya video, gitu. Jadi lebih enak. Oke, benar Mbak. Jadi kayak gitu tuh. Saya Ya, sepakat sama jawabannya. Jadi bikin storytelling, bikin cerita, bikin proses A to Z-nya diulas, lalu kita upload dan kita kenalkan ke penonton. Itu malah jadi orang lebih tahu produk kita. Jadi itu wajib Mbak, gitu ya. oke, terakhir nih dari Mbak Rosalina. Nah ini pertanyaan bagus. Jujur saya juga sering banyak banget terkecoh akan hal ini. Apa yang membedakan hashtag di deskripsi dengan teks Mbak Isa? Peran mereka seperti apa? Nah nih, mantep banget ini asli. Perannya sama ya. Tag di deskripsi sama di tag biasa. Perannya sama. Cuma kalau di judul di atas itu, kalau versi saya, dia seperti mewakili style kita. Kita mau ngusung apa nih gitu. Kalau di teks gitu kan dia lebih ke mesin. Jadi ada kebutuhan visual manusia sama ada kebutuhan mesin. Kalau di tag itu mesin, ya. Kalau di hashtag yang di deskripsi itu kebutuhan visual manusia. Kayak gitu sih. Jadi dua-duanya dipakai aja Mbak. Nah, kalau misal kita udah punya brand nih, misal Mbak Rosalina punya brand, namanya apa, sering aja dibawa-bawa di hashtag deskripsi, biar nempel di brandnya. Jadi orang lihat videonya, oh Mbak Rosalina brandnya ini, misal. Langsung aja kayak gitu. Itu sih Mbak jawabannya, menyenangkan buat mesin sama menyenangkan manusia. Gitu Betul. sih, kalau versi Oke. visual, versi bukunya. Nah, itu juga ilmu baru lagi buat saya, menyenangkan mesin dan menyenangkan manusia. Benar. Saya juga dulu agak kalau dari zaman-zaman blogspot ya, Mbak Isa pasti ingat ya, tags sebelum ada hashtag itu ada teks duluan, benar nggak? Justru tags itu lebih dulu. Karena tags itu untuk mengkategorikan konten kita tuh kategorinya kemana sih kasarnya gitu. Kalau dulu ya, kalau zaman-zaman blogspot tuh. Tags itu misalnya ini tentang history kah, tentang education kah, tentang apa segala macam gitu. Hashtag itu baru ada sekarang setelah ada Twitter kayaknya. Gitu. Iya benar. Yes, benar-benar. Ya, oke. Sama sih Ada tag di Blogspot, sama di Twitter, sama di Instagram. betul. Kata kunci pokoknya ya, bener. Ya, teman-teman, oke. By the way, ada lagi yang mau nanya nggak nih? Masih ada yang mau Yes. nanya kah? Kalau tidak ada, ini karena sudah mau mendekati maghrib, kita sudahi dulu, bener? Sudah mau dekat maghrib ya ini ya? Wah, udah setengah 6 lewat, udah mau jam 6 ya. Teman-teman, makasih banyak. Ini kelas terakhir kita sama Mbak Isa, ya. Sama Mbak Isa ini kelas terakhir kita. Tapi bukan berarti silaturahminya putus di sini, teman-teman. Monggo di-follow Mbak Isa, sosmednya banyak, ya. Kalau bingung, tulis aja Isa Kambali di Google, ketemu tuh, ya. Jadi jangan ada alasan, aduh saya ini 2020 teman-teman. Sulit menghubungi orang itu adalah hal yang aneh. Ada di mana-mana ya. Betul nggak Mbak Isa? Gitu. Apalagi levelnya konten kreator kayak Mbak Isa nih ada di mana-mana ya. Jadi kalian bisa menghubungi beliau lewat mana aja. Bilang aja saya dari kelas ini. Pengen dong nanya-nanya lagi, monggo ya. Oke, teman-teman, makasih banyak Mbak Isa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isa, makasih banyak. Saya mau tutup dulu sesi minggu ini ya. Oke. Teman-teman Ngorbit, by the way, makasih banyak juga buat Mbak Isa yang udah join kita di sesi terakhir di materi ketiga kita dominasi YouTube. Luar biasa banget. Week ini sudah lumayan seru banget kita mempelajari, dan saya khususnya juga di sini belajar, berbagi juga, dan juga belajar banyak dari teman-teman dan khususnya dari Mbak Isa. Makasih banyak banget buat Wika yang udah nge-push teman-teman UMKM nih untuk belajar lebih banyak lagi, berbagi ilmu, memberikan kesempatan bagi kita di sini. Saya sendiri dari Lintang dan teman-teman di sini ada Mas Iqbal dan admin-adminnya, dan juga Mbak Isa untuk berbagi ilmunya. Teman-teman, minggu depan di hari Kamis kalau udah join di grup ya, yang udah join di grup dan baru join jangan ragu-ragu. Memang grupnya tidak bisa nanya langsung ke admin ya, biar nggak terlalu banyak komunikasi yang tidak perlu. Saya yakin teman-teman sudah banyak grup WhatsApp. Jadi kalau teman-teman mau nanya, direct aja ke admin, ada nomor di situ. WhatsApp dan tanya langsung ke admin, Mas, saya ada yang kurang materi atau kelewat. Saya mau lihat YouTube-nya Kabar Lintang ya, dilihat YouTube-nya Kabar Lintang, di-subscribe. Banyak banget di situ materi-materi keren ya. Banyak banget. Kita minggu depan akan belajar mengenai Facebook
Betul begitu Pak Iqbal, ya, kita akan belajar mengenai Facebook, page Facebook, dan sepenting apa sih sebetulnya teman-teman pasti sudah punya Facebook semua, tapi belum tentu pada punya page, fanpage sendiri. Dan apa pentingnya itu? Kenapa Facebook penting? Teman-teman nanti akan tahu, apalagi kalau teman-teman punya Instagram. Teman-teman berharap bisa jualan di Instagram, tapi tidak punya Facebook, akan jadi masalah teman-teman. Ya, karena teman-teman nggak bisa beriklan. Teman-teman harus punya tuh. Kalau teman-teman mau beriklan kan sosmed paling seksi sekarang adalah Instagram, tapi kalau teman-teman tidak punya page Facebook susah mau pasang iklan. Sulit tuh. Nanti numpang pasang iklannya ke orang lain, ya. Oke. Jadi teman-teman minggu depan jangan sampai kelewatan materi kita tentang Facebook. Nanti pembicara juga kejutan nanti buat teman-teman juga, ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada salah-salah kata dari kita selama materi 5 materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Monggo di follow kami di Instagram ada Kabar Lintang, di YouTube pun Kabar Lintang ada, gitu. Monggo kalau mau mau cek di saya secara pribadi, mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Saya ada ditulis aja di Google ataupun di Twitter ataupun di Instagram. Akun saya sama semua namanya. Monggo dicek, saya share ini ke grup. Monggo kalau mau di follow atau mau nanya-nanya atau apa, di Twitter ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Insya Allah saya jawab. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Ketemu lagi kita next week di hari Kamis jam 3:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.